We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Gimana Kak kabarnya? Baik, wah Kak Yohana kita rame-rame loh, senang sekali. Halo. Adik-adik kita masih virtual nih, kita harus berdoa ya. Semoga di tahun 2021 kita bisa bertemu lagi sama adik-adik. Iya, betul. Oh ini kan udah tahun baru Kak. Kak Yohana sampai lupa, kita sudah di tahun 2021. Happy New Year buat adik-adik. Nah, adik-adik kita masih tetap ibadah di rumah aja walau sudah berganti tahun, tapi kita tetap bersuka cita. Nah, kakak-kakak sekolah minggunya udah semangat nih. Udah semangat ya? Semangat dong. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Adik-adik bangkit berdiri.
enggak deh, belum deh. Belum panas ya. Kurang. Kakak Ira mau tanya, siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang seneng hari ini? Wah, aduh kakak-kakak sekolah minggunya semangat. Kita mau nyanyi lagu. Di sini senang, di sana juga pasti senang. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Yuk. Sudah bernyanyi, pasti sudah semangat. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau memulai ibadah tahun baru kita ya Kak Yohana ya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi segala puji syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya.
kita berdoa. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarlah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu buku ND 453, Sadagor Naumuli. Adik-adik semua, kita akan kembali ke dalam hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama dan artinya. Nanti Inang diikuti ya, kita sama-sama. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain, Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Artinya, Kita harus lebih takut, harus lebih takut, lebih kasih, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. terhadap segala-galanya. Amin. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan doa ya. Ikuti Inang ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan memohon pengampunan dosa. Sama-sama Inang diikuti ya doanya. Ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik semua. Ya, kita akan membuka firman Tuhan yaitu dari Alkitab. Sudah disiapkan ya Alkitab kita di tahun baru ini dari Amos 5 ayat 24 epistel kita. Sudah dibuka semua? Inang baca dulu, nanti kita sama-sama membacanya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, kita sama-sama ikuti Inang ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amin. Ya, kita berdoa ya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita mau menyanyikan Mata Tuhan Melihat. Kita bangkit berdiri untuk sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Kita mengucapkannya sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, warta sekolah minggu kita minggu ini Masih sama Kak. apa tuh Kak Yohana? Masih ibadah di Rumah aja ya, oke. Oh, gak apa-apa ya, tetap semangat, tetap sukacita walau di rumah aja. Nah adik-adik itu aja warta sekolah minggu kita untuk minggu ini. Kita mau memberikan persembahan, sambil mengumpulkan persembahan kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan, Pelita Bagi Kakiku. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena hingga saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini
hidup kami juga diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan di dalam hati kami masing-masing, agar kami Tuhan memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru adik-adik. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5, Inang akan bacakan untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani memberikan dua petunjuk mengenai iman. Yang pertama, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah bahwa iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman merupakan dasar untuk manusia berpegang pada pengharapan yang tidak kelihatan, di mana pengharapan itu merupakan keyakinan orang percaya akan janji-janji Allah. Orang yang hidup beriman akan mempercayakan diri pada Allah, bahwa Allah mengasihi kita dan memperhatikan segala kebutuhan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam hidup orang yang beriman. Yang pertama yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah. Dalam hal ini kita harus rendah hati. Yang kedua, taat dan setia kepada Allah dan selalu memegang kebenaran. Dan yang ketiga, iman harus disertai dengan perbuatan, tidak sekedar bicara tentang iman. Mari kita baca dari Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengatakan ya kepada Allah untuk apa yang dikatakan dan dikerjakannya bagi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi mustahil orang dapat beriman kepada Allah tanpa mendengar firman Allah. Ketika Allah berfirman dan kita mengerti apa yang kita dengar, lalu kita mengatakan iya untuk apa yang kita dengar, dan kita mengerti apa yang kita dengar, itulah namanya beriman.
Sama seperti saat kita berdoa, setelah selesai berdoa, kita akan mengucapkan kata amin. Nah adik-adik, amin bukanlah hanya kata penutup doa. Tetapi iman kita mengatakan bahwa Tuhan menjawab dan mendengar doa kita. Oleh karena itu adik-adik, betapa pentingnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak hanya mendengar, namun harus memberi perhatian kepada apa yang didengar. Iman tanpa perbuatan, sama halnya kita belum menerima karunia Allah yang luar biasa. Ada cerita seperti ini adik-adik. Di suatu desa terpencil, musim kemarau yang panjang. 1 tahun lamanya tidak turun hujan, sehingga semuanya tumbuh-tumbuhan pun tidak bertumbuh, tanah pun gersang. Kemudian ketua adat di suatu desa tersebut mengumpulkan warganya dan berdiskusi, merencanakan bagaimana untuk melanjutkan pertaniannya, sehingga di dalam diskusi tersebut ketua adat mengatakan untuk mengadakan doa bersama untuk menerima dari Tuhan supaya hujan turun. Dan tiba saatnya mereka pun berkumpul dan mengadakan doa bersama. Pada waktu mengadakan doa bersama, ketua adat membawa mantel hujan dan juga payung. Orang-orang yang melihat tentu tertawa adik-adik. Mereka merasa bahwa ini ketua adat kok nggak hujan bawa mantel dan payung. Tetapi ketua adat menawarkan kepada warga siapa yang mau memakai mantel tersebut dan juga payung. Ada beberapa orang yang mau memakai mantel tersebut. Sehingga mereka berdoa dan berdoa. Setelah beberapa menit ada orang yang sudah bosan. Ada orang yang sudah tidak mau lagi ikut untuk berdoa. Tetapi ketua adat dan juga yang ikut memakai mantel tersebut tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetap berdoa, mereka selalu memohon dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang mereka minta. Iman mereka mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang mereka minta melalui doa. Nah adik-adik, dengan iman mereka di dalam doanya akhirnya langit pun berubah menjadi mendung. Rintik-rintik hujan pun turun. Tentu semuanya bergembira. Mereka senang karena hujan telah turun. Mereka akan bisa bercocok tanam dengan baik. Nah adik-adik, dari cerita di atas kita bisa belajar bahwa setiap pengharapan dengan iman yang teguh tidak akan mengecewakan. Nah adik-adik, saat ini kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita selama tahun 2020 yang lalu. Adik-adik, jalan hidup orang benar, kesukaannya ialah firman Tuhan. Maka rajinlah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tetap setia dan teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa apapun Tuhan yang kami mohonkan kepadamu,
Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini mereka merayakan ulang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka umur yang panjang, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka memahami ya Tuhan apa yang baik yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka jauhkan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang senantiasa setia untuk mendampingi anak-anak sekolah minggu dalam mengikuti ibadah walaupun di rumah. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada orang tua kami. Tuhan berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka Tuhan rezeki yang daripadamu, agar mereka Tuhan bisa untuk mendidik anak-anak ke jalan yang benar. Terima kasih juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang juga telah bersedia untuk membimbing anak-anak juga untuk mengerti akan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah apapun yang kami kerjakan dan buatlah semuanya itu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Adik-adik bangkit berdiri. Berdoa untuk menyampaikan persembahan kita ke hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.